Iya tak ada. Bisa. Ada saya juga. Cuman suka malas bawa saya kadang. Alah. Gitu. Saya nggak terlalu berani memposting ke satu tempat. Karena ya nggak semua orang suka saya keliling begini. Iya. Jadi Nggak pengumuman saya bilang. boleh ngobrolnya udah live nih. Ya siapapun yang Lah kan. siapapun yang hadir silakan lah, yang penting kan nanti ada rekamannya bisa diupload ya Bang Sarif ya. Iya. Saya dulu Saya apa? tak rekaman ya. Saya tak rekaman. Oh dulu. rekam, nggak langsung live. Live. Saya langsung live ya. Ya. Oke. Oke, rekan-rekan semuanya. Coba ini sebelah saya siapa nih? Siapa yo? Ini Bapak Ibu. apa? Ini suhu saya masak Narsum saya. gembul. Nah, kan ada guru gembul, ini narsum gembul ini. Narsum gembul. Apa yang mau kita diskusikan ini? Pembukaan Pak dulu Edi? dong Pak Arim, pembukaan dulu. Soal Bang Sarif lah, pembukaan lah. Ya, Ya. baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kita VDVT ini kita akan berdiskusi ya, berdiskusi untuk memberikan edukasi atau mungkin sharing ya, sharing yang sifatnya positif, membangun negeri ya, tentang satu isu coba yang akan kita angkat dari satu VT ini, yaitu terkait dengan kemarin yang VT kemarin yang bilang yang saya bilang kalau beli di vendor yang sama tuh modus kecurangan itu kurang sepakat. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana itu? Kira-kira seru nih. kita mau dengar versi beliau. Sebenarnya kalau rekan-rekan semuanya mendengarkan seluruh VT saya, kan VT itu saya bikin itu berpotong-potong ya. Wah, itu bahaya itu tuh. Bahaya tuh. Jadi bagi Bapak Ibu yang rekan-rekan yang suka hanya menyimpulkan dari satu VT, nah ini tapi saya ingin tahu nih, apapun saya siap menerima apapun masukan dari Pak Edi. Ini gimana dari sisi secara positifnya bagaimana? Siap. Ngobrol-ngobrol ya Pak Gus ya. Ya. Pak Gus Sarif ya, kita sharing-sharing aja, nanti gantian juga Pak Gus Sarif gimana ya. Ya terkait yang audit itu ya. Audit itu kan ada modus kalau ke satu pelaku usaha terus menerus, nah itu kan dianggap ataupun dijadikan modus untuk audit ya. Itu ya tidak bisa dinafikan ya, itu sudah menjadi modus, berarti sudah menjadi suatu data statistik tuh. Jadi kalau mau diminta ataupun mau ditanya, ditelusuri itu ada tuh datanya tuh, ada data statistiknya bahwasannya sudah menjadi modusnya, berarti yang paling banyak ya. Kalau pembunuh berantai itu ataupun penjahat tuh modusnya dengan ada yang menggunakan sajam, misalnya modusnya ada menggunakan motor gitu apalah gitu kan. Nah ini modusnya menggunakan pelaku usaha yang sama, modus itu kan tidak bisa dinafikan. Tapi itu kan hanya sekedar modus, dalam artian ya belum tentu juga yang melakukan hal itu memang terdapat kecurangan, terdapat fraud gitu kan. Kalau saya asosiasikan seperti nongkrong di depan rumah lah gitu kan. Ini kan nongkrong di depan warung lah gitu ya. Nongkrong depan warung gitu kan. Ya memang dalam artian sebetulnya tidak ada yang melarang itu nongkrong di depan warung gitu kan, sambil santai-santai, kita udah capek istirahat, ngobrol-ngobrol lah, itu rekreasi lah, refreshing lah kan. Oh kalau di kamera bagus jadi putih gini ya, pakai filter ya. Di kamera saya biasa-biasa. Kamera fitnah nih. Canggih nih. Sama sekarang. Kamera Saya fitnah. jadi lebih ganteng ini. Ya lanjut. Jadi gagal fokus. Jadi Pak Edi 10 tahun yang lalu begini. Amin. Apa-apa lah. Nah jadi kembali ke laptop ya. Jadi kalau kita nongkrong di pinggir jalan ya nggak apa-apa sebetulnya mah, kalau memang tidak ada niatan ataupun tidak ada hal-hal yang melanggar aturan ya. Tapi kan sudah terbukti modusnya Pina Cirebon biar viral ikutan, biar ada nanti kan di hashtagnya tambahin Pina biar bisa keangkat ya. kayak kasus Pina Cirebon kan dijadikan modus tuh gara-gara nongkrongnya kan pakai ciu-ciu kan, akhirnya kan terjadi kan sesuatu hal yang tidak kita harapkan. Nah itu logika sederhananya seperti itulah. Itu makanya, nah ini juga dalam transaksi e-purchasing, pembelian lewat katalog,
itu sudah terdeteksi ada kejadian-kejadian yang sering, modus itu kan sering kan ya, menjadi sering kan. Nah, yang sering terjadi, banyak terjadi ketika itu nongkrong, ketika itu nongkrong di jalanan, atau ketika itu ke satu penyedia saja, ke satu pelaku usaha saja. Nah itu bisa terjadi kejadian yang melanggar aturan dan bahkan melanggar fraud. Tapi memang ya saya juga sepakat dengan konten yang terakhir Pak Agus ya, bahwasannya ya kalau memang sudah dilakukan identifikasi kebutuhan, ya kan sudah ada survei, ya, surveinya dalam artian sudah punya referensi harga. Nah juga masalah referensi harga nih, seperti konten saya yang terakhir tuh, itu juga sensitif tuh. Saya juga ada tuh kasus juga tuh yang sudah saya jalani ya itu kalau nggak punya referensi harga, ketika nego itu kurang maksimal, ya terjadilah seperti itu. Jadi gitu Pak Agus Arif ya, mudah-mudahan nih Agus Arif juga bisa dalam artian memastikan lah sebetulnya kan ini sebetulnya ya bagaimana nih, apakah memang jangan dilakukan atau memang boleh dilakukan, tapi yang penting kita bisa menjaga tata cara pengadaannya ya dan tidak terjadi fraud. Tapi ya bagaimana terhadap memang sudah ada datanya nih bahwasanya kata Rhoma Irama kan, bergadang jangan bergadang kan, nongkrong jangan nongkrong, ataupun jangan ke satu pelaku usaha kalau memang tidak ada artinya gitu kan, atau kalau memang melanggar aturan. Kita bagus lah kurang lebih lah. Silakan Bagus. Nah, kita lihat ada komen kan ya? Ada yang nanya belum ya? Oh, belum join aja. Belum. Nanya. Ya. Jadi apa yang disampaikan beliau ini benar ya, pada prinsipnya, dan sebenarnya visi saya yang menyampaikan ketidaksepakatan modus yang pertama dengan gamblang itu, kalau sebenarnya tujuan dari penyampaian itu adalah supaya kita itu mengambil keputusan bahwa kita tidak bisa menafikan suatu filosofi berita bertransaksi, bahwa kita bertransaksi dengan pelanggan yang sama. Hanya saja kan kalau kita sampaikan di dalam suatu edukasi bahwa kalau punya pelanggan ya jangan satu dong Pak. Oh betul. Pelanggan kan masa satu tuh Pak. Ya paling enggak itu pelanggan itu 2 supaya kita punya bargaining power, seperti Kak sering saya jadikan analogi itu Pak. Kalau pelanggan catering gitu. Pak, ya, karena kita punya 2 nih, karena kalau punya satu susah dilakukan ini. Politik adu domba Pak, politik DVD et impera. Contohnya Bu, saya ada meeting kali ini tempatnya itu lebih dekat tempat ibu, saya mau pakai ibu lah untuk ibu tracing nih Pak. Tapi masalahnya ibu Bu, ini kita sama-sama 20.000. Kita ada buahnya ya. Oh iya dong, ya udah kalau gitu 20.000 deal. Itu sebenarnya adalah ayo rekan-rekan semuanya ya, apapun nanti kebijakan dari KPP maupun KPK tentang modus ini, apapun metode yang Anda gunakan, entah itu minum kompetisi atau negosiasi, biasakan mengambil keputusan dengan konsep 7 langkah di buku kerja ibu tracing itu. Lakukan identifikasi kebutuhan yang dengan bagus ya, lakukan analisis pasar, spend analisis, lakukan 7 pertimbangan memilih penyedia ibu tracing yang ada di dalam buku saya itu. Tidak semata-mata yang paling murah, tapi benar-benar dia real toko. Dan sekaligus sebenarnya adalah di VT itu Pak Eldi, saya mengajak untuk rekan-rekan itu kalau memilih itu lihat rantai pasoknya, karena yang banyak terjadi itu justru modus kecurangan yang asli itu sebenarnya menurut pandangan saya ya, itu adalah kualitas rantai pasok yang ada di katalog elektronik itu, karena memang katalog itu kan ya lebih banyak dikuasai oleh bukan rantai pasok. Yang asli itu malah katalog nasional aja yang dipegang LKPP. Yang elektronik lokal itu lihat reseller bukan, agen bukan, distributor bukan gitu ya. Nah ini kan kalau dikuasai itu kan roda ekonomi jadi nggak berputar Pak. Jadi sebenarnya itulah konteks besarnya sih seperti itu sebenarnya. Nah sebentar Pak Ruben, tanggapi lagi ya. Tapi ini kita potong dulu videonya ya, kita potong dulu. Kenapa? Ya.
Karena sudah 10 menit. Makanya live aja guys. Seperti ini aja. Live aja udah langsung kerekam, nggak susah-susah, makanya live aja nih, live nih kan udah. Jadi apa, nggak perlu lagi susah-susah ngerekam, upload, langsung upload ini kan, langsung kesimpan di server dia. Ya. Nah, tanggapi nih Pak Arif ya. Kita fokus di atas, Biar tak perut saya kelihatan udah pas. Wah, kelihatan lagi perutnya. Mana ya? Begini Pak. Ya. Nggak apa-apa, santai aja. Sambil saya siapkan ini. Belum ada yang nanya nih. Bapak Ibu ini silahkan nih, tanya nih. Ya, ini menanggapi Tanggapi Pak. Tanggapi ya. Nah, tadi pertama terkait apa? Pelanggan 1 atau 2 ya. Nah, saya sepakat itu, terutama ini kita kan pengadaan kan punya tujuan nih Pak Arif, tujuan pengadaan kan. Seperti hidup kan ada tujuan hidup, pengadaan pun ada juga ada tujuan pengadaan. Kita harus sesuai tujuan pengadaan kan. Walaupun apa misalkan ketika melaksanakan tujuan itu berat lah, susah lah, tapi kan karena tujuan kita harus lakukan ya. Iya. Dan apa, karena kalau kita sudah cinta kan, walaupun berat, susah pasti akan gampang dilakukan ya. Nah gini kan, dalam tujuan kita kan ada usaha mikro kecil, ya kan, peningkatan. Jadi sebanyak-banyaknya untuk usaha mikro kecil. Jadi ya apa ya tadi betul, bukan hanya 1 ya, sebanyak-banyaknya lah. Walaupun kita sudah cocok dengan 1 ya, dan itu tidak masalah juga, tapi kan ada tujuan. Kita harus memberdayakan usaha kecil. Usaha kecil kita kan mungkin bukan hanya 1 kan, di sini mungkin ada beberapa. Masih ada yang kurang, harus kita bina, bukan binasakan ya. Bargaining power juga Pak. Betul. Kalau 1 tuh malah kita yang diatur dia gitu. Nah makanya ini sudut pandangnya tadi kan dari sudut pandang bargaining power, manajemen umum lah. Ini sudut pandangnya dari yang sudah real, kita ada di Perpres, ada di bahwasanya kita punya tujuan pengadaan, yaitu memberdayakan, memperbanyak paket untuk usaha mikro kecil. Jadi ya walaupun kita sudah cocok dengan 1 atau 2, ya mungkin kalau memang banyak ya kita harus memperbanyak. Mungkin harus menggilir aja lah gitu kan, seperti itu. Walaupun kita sudah cocok dengan si A nih bagus, barangnya bagus, pelayanannya bagus, tapi ya tadi karena ada amanat untuk apa, memperbanyak paket, memperbanyak usaha mikro kecil, silahkan ya. Satu itu. Terus yang kedua terkait bahwasannya modus asli. Nah, modus asli mungkin istilahnya mungkin bukan modus asli ya, tapi modus yang lain. Ya, modus yang lainnya ada. Barangkali bisa dipertimbangkan sama teman-teman ketika PK ya. Nah, cuman kan masalahnya supply chain management itu belum terdetek di sistem. Ya ibaratnya masih belum ada sih, tapi mana itu nggak perlu di sistem. Itu baru itu dalam katalog kan baru terakhir ini itu kan sudah ada tagging verified ini gitu kan, verified vendor. Jadi kan kita bisa melihat kalau dalam Tokopedia mah official store apa gitu ya. Nah itu yang di parameter apanya ya Pak ya? Kalau yang berstatus verified vendor itu karena dia itu parameternya apa yang pakai di situ? Ada itu intinya, apakah dia itu memang dari supply chain atau bukan? Betul, jadi dalam artian harus ada dukungannya lah dari pabrikannya atau gimana. Ada persyaratan-persyaratannya. Jadi intinya lah ya. Nah, cuman kan masalahnya itu kan baru ini. Baru jalan setahunan, sehingga datanya belum bisa dijadikan modus. Kurang lebih begitu. Nah, mudah-mudahan kalau sudah 3 tahun atau bahkan 5 tahun itu bisa kelihatan modus. Oh nih, kelihatan nih modusnya nih. Kalau dari supplier resmi ini harganya bagus, tapi kalau dari non verified ataupun non official itu harganya melambung. Sudah jelas jadi modus kan. Nah, itu dari itu ya. Apa namanya? Tata kelola rantai pasok ini yang benar sebagai solusi ke depan ya Pak. Betul. Karena sebenarnya itulah yang sangat kalau saya sendiri kita keliling itu ya Pak, miris ya di katalog lokal sektoral gitu. Ya mungkin ini pasti menyinggung beberapa sebagian orang, tapi minta maaf ya sebenarnya. Bagi yang mungkin yang selama ini merasa bukan rantai pasok tapi sering mendapatkan proyek-proyek pemerintah, sekaligus sebenarnya video kita ini mengajak gitu. Jangan tanggung-tanggung jadi pelaku usaha gitu. Yang beneran aja sekalian ya Pak, gitu loh. Ya, gimana anjurannya Pak? Dalam artian kan masing-masing pelaku usaha itu kan ada ininya ya, ada spesialisasinya apa. Gitu. Jadi kalau gada. Ya, jadi silakan. Tapi bisa saja memang kalau memang dia spesialisasinya palu gada, ya berarti dia harus mencari produk yang memang bisa dipalugadakan. Dalam artian misalkan
kayak barang-barang untuk apa suplai yang kayak sabun apa sikat gigi odol pemeracang ya. itu segala macam ada tuh liter-liter gitu kayak swalayan lah gitu kan. Itu bisa saya sebut kalau memang maunya ke sana kan dalam artian kayak ini mah ya apa melihat ke ya dalam agama lah dalam agama Islam kan ada beberapa profesi kan ya yang baik lah gitu ya. Salah satunya pedagang kan. Pedagang itu kan sebenarnya tidak memproduksi ya. Nah, dan pedagang juga bisa tidak hanya satu. Tapi yang paling penting berspesialis di mana. Kemampuan itu. menyediakan Ya, intinya ya. Jadi betul. bukan nyari-nyari proyek habis itu balik ke toko, tapi benar-benar dia itu memang ya punya suplai gitu. Betul. Oh, kalau saya bisa kok menyediakan ini gitu. Jangan sekedar mencari pengen dapat proyek dan atau pengen dapat subscriber follower. Nah ini juga nih masukan buat bagus nih bukan sekedar mencari tapi apa di mana Bapak Ibu ini asesor saya loh. di mana kompetensi kita, di mana kemampuan kita, masalah hasil, masalah segala macam, ya kan ada pepatah atau apa jargon atau apalah, atau motivator lah, motivasi lah bahwasanya hasil apa proses tidak akan mengkhianati hasil. Cuma sekarang masalahnya hasil yang suka mengkhianati proses. Biar Gak bos apa-apa ya. kita. Oh iya. Belum aja nanya nih guys, saya guys. Ya udah nggak apa-apa, nanti kan bisa diupload lah. Oke, gitu. Kalau lagi cukup. Saya. Ini kita mau jalan pulang nih sambil nunggu lah. Ya, kita mau ketemu sama ini. Pak Agus Arif. Pulang Ini aja ini. Upload nanti ada tuh enggak iya. Ya guys, ada pertanyaan nggak silahkan. Ada pertanyaan nggak buat Pak Agus Arif nih silahkan nih. Terkait pengadaan katalog purchasing, kalau nggak ada kita tutup nih. Udah berapa lama nih? Udah 20 menitan ada nih ya. Cukup ya. Oke, kalau tidak ada kita tutup. Aku mau bahas apa lagi? Udah? Ya. Nah, ya, terima kasih ya rekan-rekan semua yang ada di sini. Insya Allah kita akan sering ya berdiskusi ya. Dalam berdiskusi ini juga ini buat teman-teman di medsos nih ya, buat teman-teman di medsos ini. Kalau kami ya ada satu pikiran yang berbeda itu jangan dianggap ya. Bagaimanapun pikiran itu akan menjadi pikiran kalau pertemukan dengan pikiran yang lain. Kalau pikiran itu hanya ngomong sendiri namanya doa gitu ya. Jadi wajar saja gitu ya. Namanya sinetron. Sinetron kan suka ngomong ini, wah ini ada orang nih, udah ngomong sendiri itu sinetron. Iya. Jadi rekan-rekan semuanya, apapun yang disampaikan Pak Edi, saya gitu ya, itu intinya kita ini membangun negara yang lebih baik, berintegritas ya Pak Edi ya. Siap. Ya di dalam prosesnya itu ya minta maaf kalau misalkan ada yang saya provokator misalkan. Ya, bahaya nih, hati-hati guys. Hati-hati nih lihat kontennya Pak Arif nih. Jadi modusnya suka dipotong-potong. Saya kalau bikin konten itu memang tak potong-potong, ini tak klarifikasi biar teman-teman itu gak biasa motong pikiran. Kalau yang lain Pak Arif, kalau yang lain itu bikin pool. Yang motong-motong itu orang lain, bukan sendiri. Bukan sendiri. Ini baru potong-potong sendiri ya loh. Buat seri, Bos. Iya, tapi kalau yang lain kayak Agim ya, kayak Dokter Pais yang kelasnya baru, mereka bikin pool sejam 2 jam. Nah yang motong-motong yang lain, ini motong-motong sendiri. Tapi ini sekaligus memberikan informasi ya. Jadi kalau lihat video saya, jangan nyimpulkan dari satu titik. Modus. Subscriber. Modus untuk memperbanyak subscriber nih. Nah, cukup Oke, ya. sukses. Nah, silakan kalau Penting ada teman-teman fungsional ya, jaga integritas, tingkatkan kompetensi, ngajak inovasi. Nggak usah aneh-aneh ya, tahun politik ya. Okay. Ada pesan untuk teman-teman fungsional Pak? pesan nasi goreng sama mie goreng ya. Lomboknya 2. Kita Semarang jadi bukan atau ya, kikil dan rendang ya. Nah, plus es jeruk ya. Oke teman-teman semuanya terima kasih ya. Pak Gus Arif terima kasih ya. Siap. Sehat selalu, bahagia selalu ya. Bahagia itu bukan dicari ya, tapi bahagia itu disyukuri ya, dengan bersyukur ya. Oke, salam sehat, salam bahagia dan salam pengadaan dari Bogor. Terima kasih. Makasih ya Pak Arif ya. Udah N ya. Oke, di mana N-nya nih? Pak Anies. Wah, nyebut-nyebut bahaya. Mana N-nya lagi? Oh, di atas nih, di atas nih. Itu berarti
Saya Pak. Tapi dia tuh banyak Pak lagi di jalan. Nah, katanya pastiin lah bapaknya. Lupa.